Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi di channelnya Rio. Hari ini kita akan belajar tentang vektor. Apa sih vektor itu? Dari pengertian vektor, vektor itu sendiri berasal dari besaran vektor yang merupakan suatu besaran yang memiliki atau mempunyai nilai besar dan arah. Besaran vektor atau sering disebut juga dengan vektor merupakan suatu besaran fisika yang memiliki besar dan arah. Untuk dapat lebih dimengerti, kita akan belajar cara menggambarkan vektor. Kita lihat pada gambar, disediakan gambar anak panah yang mana dia merupakan gambar atau sebuah vektor yang digambarkan sebagai anak panah. Nah, pada bagian bawah, bagian ini disebut sebagai pangkal anak panah. Pangkal anak panah. Kemudian pada panjangnya ini dia disebut sebagai panjang anak panah. Kemudian pada panahnya ini dia disebut arah anak panah. Seperti anak panah pada gambar tersebut, pangkal anak panah tersebut menunjukkan titik tangkap atau titik awal dari sebuah vektor. Panjang anak panah tersebut mewakili besar atau suatu nilai vektor. Jadi semakin panjang anak panah, maka akan semakin besar juga nilai atau harga vektor. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan pada arah anak panah menunjukkan arah vektor. Kita lihat gambar selanjutnya. Disediakan gambar anak panah atau vektor, yaitu vektor perpindahan dari P ke Q. Untuk penulisannya bisa kita tulis dengan huruf P kecil, atasnya kita beri tanda anak panah, atau bisa juga kita tulis P Q, atasnya kita kasih tanda anak panah. Yang mana titik P ini disebut titik pangkal atau titik asal vektor, dan titik Q disebut titik ujung vektor. Suatu vektor yang titik pangkalnya P dan titik ujungnya Q ditulis dengan vektor perpindahan P ke Q seperti ini, atau dengan huruf kecil yang diberi tanda panah di atasnya, misalnya P seperti ini. Selanjutnya kita ambil contoh soal. Diketahui koordinat titik A 2 dan 3, B min 1 dan 4, C 0 dan min 4, dan D min 3 dan 7. Maka tentukan komponen vektor kolom berikut. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal tersebut, maka pada titik koordinat A, B, C, dan D kita rubah menjadi kolom. Yang tadinya baris, misal A, dia punya nilai titik koordinat 2,3. Nah, posisi ini merupakan baris, maka kita rubah titik koordinat A menjadi kolom. Maka nilai A atau titik koordinat A, kalau kita tulis, dia menjadi 2 dan 3, atas dan bawah. Atau dari yang tadinya bentuk baris, kita rubah menjadi kolom. Sama seperti B juga. Yang tadinya B punya nilai baris min 1 dan 4, maka kita rubah menjadi kolom, yaitu min 1 dan 4. Begitu pula selanjutnya C dan D. Kemudian untuk penyelesaian soal tersebut, kita ambil contoh poin A, yaitu kita disuruh mencari nilai vektor perpindahan dari A ke B. Vektor perpindahan A ke B. Maka sama halnya vektor B dikurangi vektor A. Sama dengan, kita lihat B yang kita gunakan adalah yang sudah kita rubah menjadi bentuk kolom. Maka kita masukkan nilai vektor B, yaitu min 1 dan 4. Kemudian dikurangi vektor A,
yang mana kita gunakan nilai kolomnya ini, yaitu 2 dan 3. Maka tinggal kita operasikan sesuai dengan bentuknya. Karena di sini bentuk pengurangan, maka kita kurangkan sesuai posisinya. Misal, min 1 dikurangi 2, maka hasilnya adalah min 3. Kemudian 4 dikurangi 3, hasilnya adalah 1. Maka vektor perpindahan dari A ke B, dia punya nilai min 3 dan 1. Kemudian contoh yang B sama seperti pada contoh yang A, yaitu vektor perpindahan B ke C. Maka kita rubah dulu. Yang C kita rubah dulu dari bentuk koordinat baris menjadi kolom. Maka vektor C dikurangi vektor B sama dengan, karena di sini C-nya berbentuk baris, kita rubah menjadi bentuk kolom, yaitu 0 dan min 4 dikurangi vektor B, yaitu min 1 dan 4. Kita lihat bentuk operasinya, yaitu bentuk pengurangan 0 min 1, maka min dikali min hasilnya adalah positif, maka jadi positif 1. Kemudian min 4 min 4, maka hasilnya adalah min 8. Jadi vektor perpindahan dari B ke C mempunyai nilai 1 dan min 8. Kemudian contoh yang ketiga atau yang C, yaitu vektor perpindahan dari D ke A. Dapat kita tuliskan atau sama dengan vektor A dikurangi vektor D. Vektor A kita ambil yang nilai kolomnya tadi, yaitu 2 dan 3 dikurangi vektor D, yaitu punya nilai min 3 dan 7. Maka kita tinggal operasikan sesuai dengan bentuknya, yaitu bentuk pengurangan 2 min 3, maka min dikali min menjadi positif, maka 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Kemudian 3 min 7, maka hasilnya adalah min 4. Maka vektor perpindahan dari D ke A mempunyai hasil atau nilai yaitu 5 dan min 4.